Yang ingin saya tanyakan ke Mas Vega ini masih pertanyaan standar sebenarnya. Mas Vega ini termasuk orang yang menurut penilaian saya sibuknya gila-gilaan. Jadi karena dia multi fungsi, multiverse. Jadi sebagai, nah kalaupun sudah di rumah, nganggur, nggak manggung, nggak apa, itu kontennya juga bagus-bagus. Konten mengedukasinya ada. Amin. Iya. Terus konten lucu-lucuan juga ada. Iya. Live-nya juga dijalanin terus. Kalau manggung pun di live-in gitu. Itu karakter Mas Vega banget itu. Saya jarang melihat musisi yang di taraf seperti Mas Vega ketika live itu di standby. Jarang. Coba siapa? Di standby-in. Standby loh itu sambian live-nya. Iya. Jadi orang bisa ngikutin gitu. Ini lagi ganti efek, lagi nyopot kabel apa itu kelihatan kan di layar. Iya. Itu kenapa? Kan apa yang ingin dicapai dengan menunjukkan ketelanjangan show itu? Itu kan telanjang Mas. Telanjang memang. Soundcheck juga kadang-kadang dibanding aku harus ngonten dulu, ngedit dulu, kemudian kepraktisan aja sebenarnya. Sebenarnya aku ya pengen ngonten kayak Mas Koyok lagi, seperti Mas Agung gitu, yang bikin drum camp gitu. Agung Gimbal. Iya. Aku memilih untuk supaya viewerku itu bisa tahu apa yang aku kerjakan dan mendengar apa yang aku ini di situ tanpa harus ada persiapan sebelumnya gitu. Yes, polos aja bener telanjang. Iya, sampai jatuh di panggung juga ada itu. Gelundung, kalau itu justru bukan dari kameraku tapi. Iya. Gelundung itu kebetulan kameranya video legendnya Mas Dani. Begitu ada jatuh, begitu berdiri gitu. Terus ada yang jawil, Mas, tadi kerekam, sorry ya Mas, mau dihapus aja bagaimana itu? Lu jangan, tidak. Kita sebagai orang yang suka komedi itu malah Mas. Slapstick itu tak akan pernah gagal. Ada gagal. ketakutan untuk image atau apa, itu malah lucu ya. Iya. Wah, iya, tapi belum pernah memikirkan soal image kecuali apa self branding ini sih Mas. Iya. Maksudnya. Kita masuk ke karir Mas Vega. Iya, apa itu? Saya mengetahui Mas Vega bermusik itu waktu Fox, terus terang aja. Jadi luar biasa sih, aku tepuk tangan di sini. Loh, kenapa? Loh itu kan pembicaraan untuk skena-skena independen memang. Yes. Jadi di Kustik itu dulu juga independen. Iya. Jadi Fox itu tahun berapa kira-kira? Di Yogyakarta ya kalau di Kustik ya. Iya, di Jogja. Kalian skena Surabaya. Iya. Bandung itu start dengan Pas Pupen. Iya. Di Surabaya Fox sama Zewek sama Karpet. Itu lebih dahulu itu kan. Karpet, konsleting kabel, teman-teman. Deva Data. Bicara dulu skena indie di Surabaya saat itu. Yes. Saya sebenarnya arek anyaran, anak baru lah ya di 2006 itu. 2006. Iya. Karena sebelum-sebelumnya digeliat scene indie Surabaya atau dulu kalau di Jakarta nyebutnya kan indies ya kan? Indies. Iya, terus menjadi sebuah genre atau indies itu ternyata adalah apa? Pop. Menjadi pop. genre. Iya, menjadi. Padahal itu gerakan. Iya, independen ini. Nah, lalu di Surabaya 2006 kami berdiri itu ngumpul langsung bikin lagu baru Mas kalau Fox ini. Jadi bukan band lama. Bukan band lama, kumpul-kumpul langsung bikin. Tapi isinya yang bertiga ini temanku, aku, Doni keyboardis, Mayo drummer adalah teman SD SMP, SMA. Sama Mayo aku dari SD, sama Doni aku dari SMA. Nah, ini sudah lama berkumpul bersama Joseph Sudiro yang baru. Joseph Sudiro adalah Jelly dulu. Ya. Dibuletin dulu tulisnya bersama adiknya kan Wahyu Sudiro. Iya. Ya, dan dua temannya yang lain, Joni sama aku lupa lagi drummernya. Jelly dia scene lebih lama lagi bahkan sudah masuk di industri Indonesia. Ya kan. Lalu Jelly retak, aku ketemu Joseph bikin proyekan kampus di kampusku
kami beda kampus, tapi aku ajak untuk bikin band, untuk perform di kampusku. Kemudian itu menjadi embrionya Fox ini. Fox dapat tawaran gig yang ajaib kepadaku dari Mas Bejo yang punya sebuah distro di Surabaya. Aku butuh opening buat White Shoes. Oh, White Shoes. Bandku sing ndi, aku gak punya band Mas. Tadinya aku pernah punya band namanya The Nintendo. Tapi bukan yang di Jogja itu Mas, bukan yang elektronika itu. The Nintendo itu mainin kayak Mocha gitu tapi vokalisnya laki. Oke. Swedish pop gitu ya kan. Swedish ya. Ya, kemudian sembarang wis bandmu pokoknya. Apa yang cover-cover Beatles ya. Aku baru mau bikin proyek-proyekan macam-macam gitu loh. Akhirnya pilihanku ke Fox yang belum jadi apa-apa ini, belum ada apa-apa Mas. Jadi untuk gig itu kami ngarang lagu cepet, ngumpul kayak ngantor sebenarnya karena Yosep ini lebih senior dan udah pernah punya band. Ngumpul langsung workshop aja ya gitu. Jadi genjreng-genjreng dia punya lirik, workshop bersama-sama bareng-bareng, jadilah 3-4 lagu gitu untuk diperformkan menjadi opening White Shoes di sebuah distro. Dari situ teman-teman White Shoes pulang ke Jakarta, laporan ke teman-teman Aksara. Iya, Aksara. Ya. Di Surabaya ada band antik gitu. Ya. Nah, tapi kami dari 4 lagu yang tadi sudah tercipta, 1 ingin kami test case-kan melalui sebuah festival Indie Fest namanya. Rokok, ya kan? Dalam rangka ngetes nih, kita kemarin manggung, penontonnya udah lumayan ada. Tapi penonton yang lebih banyak, kira-kira suka apa enggak? Jadi sistemnya ngumpulin demo kan kalau Indie Fest itu kan. Ya. Nah, 4 lagu yang baru ini tadi, ngebut, direkam sendiri, langsung, wah tahu ya, aku kok ya lupa ya, bagaimana bisa secepat itu gitu. Waktu itu, saiki kok nggak cepetnya ngono ya. Kebanyakan mikir sekarang. Mungkin kebanyakan pertimbangan. Waktu itu, ayo sewa studio buat take drum. Buat take drum tok. Jadi eksekusi langsung? Langsung Mas. Komputer di rumah ya, aku nggak ngerti speknya kayak gimana, biasa-biasa saja. Soundcard komputer musik belum seperti sekarang? Belum. Harus pinjem sebuah Lynx Dina. Lawas. Oh iya. Pakai soket soket itu, soket itu. DVI gitu kayak DVI, belakangnya serial gitu. Iya. Kayak B26 apa namanya itu? PCI apa ya? PCI, kemudian outputnya serial gitu kayak belalai gajah gitu. Gajah, ya. Belum ngerti preamp apa, mixer itu gunanya untuk apa. Belum ada dasar sound engineering, nggak ono Mas. Saya, Yosep, tapi ada bukan ilmu ya, pengetahuan itu karena pernah pernah rekaman pakai pita dan sebagainya. Mayu dan Doni mungkin sama seperti saya. Bikin demo lah di rumah. Untuk dikumpulkan itu salah satunya ke Indie Fest gitu. Indie Fest terus 40 besar Aksara nelpon. Iya, akhirnya dirilis sama Aksara ya? Betul. Saya tahunya emang dari situ akhirnya punya fisiknya itu. Aku punya fisiknya. Serius Mas? Punya. Tak cari nanti ya. Wow. Kita masukin ke sini. Asik. Ini dia. Itu akhirnya kami menjalani 2 ini dulu. Vox Populi, Vox Day. Vox Day. Itu bukan? Judul album. Bukan, itu covernya itu kan? Ada itunya? Di dalamnya Mas. Di dalamnya Di kan? dalamnya. Ya. Itu suara Tuhan atau suara Tuhan? Suara ayat adalah suara Tuhan. Maksudnya itu dari Yosep itu dan akhirnya kami maksudnya ini folky kan? Folk, ya. Iya, maksudnya mau menyuarakan suara. Coklat, sampulnya coklat itu. Betul. Niatnya folky namun karena seleranya Beatles, maka tetap overdrive dan yang menarik. Kenapa saya beli karena harmoni Beatlesnya itu sebenarnya. Ngincipi dulu berarti sebelum beli emang udah dengar atau lagi mampir ke Aksara waktu itu ya? Aksara pokoknya. Sama baca Lalu, Hai apa ya waktu itu ya? Tracks mungkin atau Tracks Solihun waktu itu. Tracks. Hai udah nggak baca lagi, tracks. Ya. Terima kasih loh Mas. Gitu, jadi kayak memang Beatles, isinya Beatles dan Beach Boys sebenarnya menggabungkan itu gitu. Iya, Beach Boys juga ya. Iya.
berani klaim Beach Boys itu udah hebat sebenarnya. Ngeri. Udah ngeri. Karena kan siapa yang berani gitu ya memainkan segmen itu gitu kan. Beach Boys itu kan lebih sophisticated lagi vokalnya. Iya. Nah, tapi album itu terinspirasi Magic Numbers, Mas. Beatles. Kalau Magic Numbers adalah Magic sebuah Numbers. band. Oh, tahu. Laki-laki sama perempuan-perempuan itu aku waktu itu tapi agak menyesal tapi jadi produksinya covernya putih tuh ya, Magic Numbers. putih. Ya, putih tuh. Mereka gondrong lawas ya. Nyanyi semua, nggak ada yang di double, Mas. Oh, semua orang real. Vokalnya maksudnya. Nggak. Oh, nggak ada yang track double. Nggak ada yang double track. Nggak Satu vokal ya satu. Iya, jadi seakan-akan live gitu. Oh. Tapi sini sepi ngono iku. Iya. Menurutmu dengan Fox ini pencapaian tertingginya apa? Wah, menurutmu masuk Rolling Stone kah atau apa? Kan masuk Rolling Stone itu. ada ya Rolling Stone ya? Ada kayaknya. Tapi enggak cover kan? Enggak. Ada dibahas. Iya. Pencapaian tertingginya hingga sekarang menurutmu ya? Adalah masih bertahan. Tidak membuat album baru itu bukan. Masih bertahan tidak memutuskan untuk bubar. Karena masih punya PR untuk mau album berkarya kedua. Lagi di album kedua. Jadi albumnya cuma satu, guys. Baru satu dan kalau orang yang besar di tahun 2000-an sampai 2010 lah katakan, itu saya yakin sih tahu gitu, desas-desus minimal. Ada band Surabaya namanya Fox. Karena jadi gini loh, propaganda dia itu lebih besar daripada musiknya sendiri. Wih, ini asik gitu. Dikikat, dikirim ke WhatsApp grup ini. Asik propagandanya ya. Propagandanya lebih besar daripada musiknya sendiri. Masya Allah. Maksudku gini. Iya. Majalah gede ngeliput. Iya kan? Bandnya headline. Iya. Tapi albumnya cuma satu. Asik ya. Terus kita nggak ada yang bener-bener ingat gitu lagu yang ini gitu, nggak ada. Kalau aku lupa. Tapi maksudnya ada band namanya Fox gitu. Ini maunya apa sih? Nah, gitu. Ya? Ini maunya apa band ini gitu loh. Ditanyain album nggak keluar-keluar. Jualan merchandise aja bakal ini ya, mungkin ya. Ya nggak tahu ya. Ya itu aku sih percaya semua karya ada tempatnya. Cuman tempat itu isinya 100 orang apa 1000 orang kita nggak tahu. Nah sekarang kan jadi menurutmu Fox itu prestasi terbesarnya adalah tidak bubar ya? Iya Mas, tapi itu memang kelakar dari lama bahwa memang kelakaran bersama-sama memang maksudnya ya mau ada karyanya apa enggak yang penting kita ada dulu ngumpul gitu. Cita-citanya apa? Cita-citanya adalah tidak bubar. Gitu. Terus nanti ngumpul apa enggak atau berkarya apa enggak nanti sambil jalan aja. Apalagi sekarang beberapa orang dinas ngantor, ya. 2 orang lagi memang di musik sih sebenarnya, tapi menunggu lah. Insya Allah bulan-bulan depan. Dance Company juga untuk band yang umurnya belasan tahun, album baru 3 kan? Iya. Nah itu pada saat kita bikin album pertama, kita mau 2009. Itu di tengah press conference, semua orang nggak ada yang tahu kecuali kita berempat bahwa kita akan membubarkan diri setelah kata launching disebut. Dengan ini kami launching The Dance Company gitu kan. Langsung aku akan ambil mic, dengan ini kami nyatakan bubar. Ternyata itu fail rencana itu karena manajer kita saat itu ngasih tahu jadwal. Mas, ini ada 6 klien sudah nungguin, yakin mau bubar gitu. Ya udah nggak jadi deh. Sampai sekarang. Selamat kalau gitu, gagal iku cita-citanya. Jadi memang dibentuk untuk dibubarkan di saat harusnya launching albumnya itu. Iya. Dia apa sih? Ya karena kita nggak bisa menjaga, kita takut nggak bisa menjaga komitmen. Orang 4 itu sibuk kok. Satu-satu pun punya kesibukan lah. Iya. Ya salah satu ngetop gitulah ya. Tapi satu-satu ngetop. Cuma bukan cuma masalah ngetop, yang masalah kesibukan itu juga. Mau gimana gitu. Tapi intinya ya akhirnya kita berhasil tidak bubar juga gitu. Ternyata bisa kan? Itu maksudnya. Ya bisa, asal nggak pakai marah-marah lah ya. Oke, setelah Fox pencapaian tertingginya itu. Kemudian apa poin terpenting yang Vega rasakan sehingga akhirnya bisa diterima sebagai bagian dari keluarga besar Pondok Pinang? Pondok Pinang mau Pondok Indah itu? Iya, Pondok Indah. Pondok Indah. Pinang Emas. Pinang dan Indah. Pinang Emas. Pinang Emas ya. Pertanyaannya adalah apa poin yang kamu punya sehingga kamu bisa masuk ke universe itu, karena itu kan harus ada penghubung selain Surabaya ya. Iya. Tapi berkaitan sama Surabaya.
Oh, justru Jawabanku oke, adalah kedaerahan berarti ya? bukan lucu, Mas. Karena kamu lucu. Harus bisa lucu. Oh, di Iya. geng itu kalau nggak asik, nggak lucu nggak asik ya? Iya. Mas. Siapa yang memvalidasi kamu lucu di geng situ? Republik Sementara Cinta. ini perjalanan Kita bicaranya Republik Cinta loh ya. Iya. Kan karena kan karirmu kan nggak hanya mendampingi Dewa 19, Iya, tapi iya, iya. Oh iya, Republik yang Cinta yang saya keseluruhan. sebut tadi itu di Dewa. Ya bisa juga, tapi kan itu kan Republik Cinta. Itu Ini kalau di siapa, Mas Sandra gak enak ini. Enggak apa-apa. Siapa yang memvalidasi bahwa kamu tuh lucu sehingga oke, you stay. Tidak ada. Oh, tidak ada. Memvalidasi Memvalidasi bahwa aku lucu memang tidak ada. Karena sampai sekarang menjadi gitaris additional Dewa dari 2013 berarti 2013. 2012 11 tahun. 2013. Iya, 11 12 tahun. Iya. Itu aku masih struggling untuk bisa tetap lucu dan tidak garing. Siapa penontonmu? Penontonmu di sana Tidak ada penonton, semuanya kan perform. Oh, iya kan? iya. Aku mencoba menyeletuk gitu. Gak lucu be gitu. Masih tetap gitu. Kurang, besok coba lagi. Mas Andra yang ngomong gitu? Gitu. Oh bagus. Dia menempa metal ya. Soalnya kalau saya sebagai penonton, aku kan selain musisi juga aku penggemar Dewa 19 dan penggemar Mas Andra. Kalau sampai ada gitaris pendamping dari seorang Andra, pasti ada sesuatu yang orang lain nggak punya. Udah gitu aja. Oh itu. Validasinya begitu. Ya mungkin. Pandanganmu ya. Ya kan ibaratnya Mas Andra nggak perlu pendamping amat gitu loh. Iya. Kalau bicara dia mau mengatasi sendiri kan sudah dia lakukan gitu. Iya. Ketika harus Aslinya ada, iya. Nah iya kan? Iya, Ketika iya. harus ada seorang Vega, beda sama bandnya ya, konsep dua gitar. Iya. Ini kan pendamping. Sidekick. Iya. Itu- Wingman, ya. Wingman, iya. Merangkum apa yang tidak dimainkan bosnya kan. Iya. Nah, itu iya. apa itu? Jadi Mas Andra yang Aku latih mental. iya lawan mentalnya dan menempa mentalnya memang bener. Secara conversation sehari-hari urusan apa bercanda. Aku tuh bayang lucu banget pasti. Iya kan, kayak ada pernah Gimana? pertanyaan, kamu katanya dari Surabaya, Ve? Loh iya mas, kenapa? Kok gak lucu? Jadi usahanya masih terus, loh. Oh, Masih terus. belum dapat sertifikatnya ya? Belum, nggak apa-apa. Tapi ya yang aku sadari secara musikal adalah Iya. ketika di atas panggung aku memainkan yang Yang mereka pun lupa. ya bener satu mungkin itu yang nggak dimainin akhirnya menghiasi yang nggak dimainin. Oh, itu perintahnya siapa? Mas Andra atau Mas Dani? Kalau Mas Dani yang secara langsung ketika penunjukan itu 2012 ya kalau nggak salah itu konser Mahakarya itu adalah aku main akustik sebenarnya. Jadi awalnya konser Mahakarya? Konser Mahakarya ditunjuknya beberapa jam sebelum naik panggung. Yang bener. Iya mas. Tapi kondisi udah kenal dong. Loh ya, sudah. Udah di studio ya? Aku pun sudah diajak Mahadewa. Oh iya Jadi ada Mahadewa dulu. Oke. Mahadewa kan sebenarnya kan ya Dewa KW. Ya yang ini dulu. Sekarang mau konser itu. Yang mau konser itu aku sebagai engineer studio bersama dua orang lainnya adalah Mas Wawan TMG, dan ya. Pak Edot Eduardo. Ya. Pak Edot urusan ngeplayback sequencer dan menghandle dokumen datanya. Mas Wawan mimpin band. Ya. Dan berkomunikasi sama Mas Oni. Oke. Karena band orkestranya Mas Oni, bandnya Mas Wawan. Nah saya ketinggalan di studio untuk pendataan sequencernya. Ketinggalan di studio karena mendadak. Memang diberangkatkan terakhir. Oh, oke. Gitu. Karena waktu itu tuh Dewa belum kepikiran reuni, baru hari itu. Oh, ini Jadi acara istimewa ya? Iya. Oke. Panjang istirahat sepeninggal Mas Once. Diputuskan Mas Once sudah tidak Vokalis. ikut. Lalu konser itu baru mulai ada latihan bersama Mas Ari Lasso. Dan performnya pertama kali ada Ari Lasso di situ. Anda terus waktu itu disuruh apa? Sebagai ini kan engineer sedang utak-utak sequencernya.
saya bertanggung jawab meriksa song list kan. Lalu Mas Dhani, kami tinggal berdua itu. Aku menuju berangkat ke JCC. Itu siang-siang, Mas. Ini belum pernah ada di podcast lain ini, lucu nih kayaknya. Iya. Harus lucu loh ya. Oke. Oke, terus. Tinggal berdua aja sama Mas Dhani. Iya. Nanti yang Roman Picis, Restu Bumi, kamu main akustik aja gitu. Oh, pikirku adalah tak rekam. Aku udah siap-siap mau ngeset mic untuk ngerekam akustikku, akustiknya dan dicemplungin ke sequencer. Terus direkam kan Mas? Enggak, main aja. Oh ya wis gitu. Aku nggak kepikiran bahwa aku akan sepanggung dan main akustik bersama dan Ari mas-mas Lasso yang lain. Comeback. Iya, dan Ari Lasso comeback. Kalau Ari Lasso comeback hari sebelumnya udah ada sempat latihan, tapi ya nggak kebayang bagaimana di panggung. Kan? Iya. Oh, akustik main live. Oh ya wis, oke. Next song apa lagi yang harus dikerjakan dan harus dirender dan sebagainya. Terus habis itu ada song list, lagunya Cemburu. Itu tidak bersequencer waktu itu. Nah, itu interlude-nya lah harmoni toh. Tapi tidak bersequencer piye gitu kan. Aku langsung Wami enggak ya? Enggak pakai. Tidak juga pakai harmonizer, enggak bisa. Karena intervalnya beda lah. Ya. Iya, harus ada nada dasar dimasukin. Aku bilang sama mama, wah ini ibu nggak apa-apa, kita ngobrolin interval segala. Nggak apa-apa. Yang bagian ini udah anak band yang nonton. Oh iya, oke. Nanti dikasih marker aja ya. Iya. Anak band langsung menit ini. Lucu, boleh. Lumayan. Lalu aku tuh tanya, yang Cemburu gimana Mas? Apa aku main elektrik? Aku gitu. Mas jadi di sini? Di belakang duduknya. Oh, di belakang. Di belakang ini ngecek kerjaanku. Cemburu, aku apa perlu main elektrik juga Mas? Harmoninya, leadnya gitu. Emang bisa itu. Lah kan biasanya Mahadewa juga bawa ini tuh, aku tapi bersama Andri Franzi. Iya. Gitu. Oh iya ya. Ya wis, gitu. Dan malam itu pun ada Mahadewa main. Dengan vokalis Yoda kalau nggak salah. Jadi bukan Ari Lasso, yang membedakan. Dan lagunya pun lagunya Mahadewa yang baru. Cinta Buta, Immortal Love Song gitu-gitu. Jadi channelku sebagai gitaris elektrik ada. Oh, ngerti ya. Terus gitarnya, ya kan aku main Mahadewa juga. Oh iya, ya wis gitu. Sejak itu banyak yang apa ya namanya? Jadi penemuan gitu bahwa Dewa 19 bisa featuring Ari Lasso. Oh, itu di RCTI bukan ya? Tayangnya di RCTI. Okay. Dari situ bisa kemudian ada job-job lain yang datang. Iya, Dewa 19 featuring Ari Lasso. Itu panjang itu kan, sampai akhirnya pas pandemi itu jauh loh, itu 2012. Jalannya banyak tuh, Sondre segala atau apa. Kemudian ada featuring lagi sama Onja juga pernah. Iya. Gitu. Ya pernah ada masa di mana kalau Dewa berapa featuring berapa. Iya. Yang beredar di IO maksudnya. Tapi kalau Dewa berapa kan nggak mungkin karena vokalisnya nggak ada Mas sejak itu. Nggak. Harga-harga. Iya. Kan nggak mungkin Dewa 19 doang tanpa featuring. Nggak. Memang nggak ada, makanya harus ada si berapa yang kedua ini. Betul. Makanya harus ada si yang kedua ini gitu. Sebenarnya sampai sekarang juga nggak ada vokalisnya ya? Nggak ada Mas. Bisa siapapun Mas. Iya. Gitu. Format yang orang Indonesia terima ya? Format yang orang Indonesia terima. Iya, sebuah format yang nggak ada vokalisnya bandnya, harus add on. Iya. Orang Indonesia terima aja nggak apa-apa. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Kan susah itu. Iya. Nggak semua bisa. Iya. Yang penting adalah ada Ahmad Dhani ya ternyata kuncinya. Ya pasti. Gitu, ikon nggak bisa ditinggal. Betul, ya kan? Betul. Tapi menurut aku Mas Andra juga sudah menjadi ikon yang sempurna, sesuai lagunya gitu. Satu set ini. Iya. Bisa mengalahkan kebutuhan untuk hadirnya vokalis. Walaupun ya kalau secara kesenimanan tetap, kalau aku boleh berkomentar, secara kesenimanan tetap butuh vokalis. Iya. Menyuarakan apa yang menjadi karya-karya mereka kan. Iya. Itu mutlak lah. Cuman kan visual, kita bicara visual. Betul. Saya rasa bener ya. Baru Dewa 19 yang kayak gini kayaknya. Saya rasa, ya makanya kamu berada di posisi yang unik kan sebenarnya. Iya. Dimana kamu melayani mas-mas itu dengan knowledge-mu yang kadang lebih inget daripada
Ada kejadian kayak kamu lebih inget chord daripada aslinya? Sering tuh ya. Maksudnya, tapi karena aku kan memang baladewa, Mas. Oh, gitu. Dari SMP itu mungkin yang membuat ya. Jadi bahkan kalau di backstage nih sekarang Mas Dani sering bawa speaker gede gitu terus memutarkan musik-musik favoritnya dia. Yang untuk apa? Untuk didengerin orang banyak aja. Apa jaga mood kali ya? Apa? Akhirnya bisa menjadi itu menurutku ya. Tapi itu aku nggak tahu niat apa yang ada di pikirannya itu apa, apakah memang niat jaga mood atau gimana, tapi bawa speaker sama ini gitu. Pokoknya ngeplay musik-musik kesukaan dia gitu. Iya, nah itu menjadi momen pendidikan musik buatku. Oh. Karena banyak lagu-lagu 80-an yang aku kayaknya ke-skip. Itu di situ. Era hair rock ya kan. Itu aku nggak tahu tuh. Nah, semakin aku nggak tahu, semakin diputer. Oh, oke. Karena jadi kayak lagu-lagu yang kira-kira aku nggak tahu tuh diputar malah ses. Habis itu aku dengerin dan aku mostly nggak tahu loh, Mas. Beneran. Oh. Maksudku mungkin kamu juga akan heran kalau aku nggak tahu Skid Row. Hah? Berani-beraninya kamu? Iya kan? Berani. Aku nggak tahu. Bener-bener nggak tahu ya? Nggak tahu Winger. Hah? Nggak tahu. Ini siapa ya? Asik ya. Oke. Lalu panas aku langsung. Kamu nggak tahu iya kan? Gitu. Tapi yang penting kan aku tahu Dewa dan aku tahu Beatles. Aksesnya jadi ke sana. Iya. Gitu. Selamat. Udah tahu Queen sama Beatles lebih tahu mana? Lebih tahu Beatles. Lebih tahu Beatles. Iya, Queen-nya nggak banyak. Cuman megang lah kalau greatest hits yang hitam itu. Yang greatest hits hitam ya. Iya. Ikut tok wis. Cukup gitu. lah untuk bergaul itu ya. Tapi kan aku yang penting aku kata Beatles sama Seven Seas of Rhye gitu. Iya. Itu masih udah umum. The Best yang kedua ya. Iya. Seven Seas yang abu-abu itu. Banyak yang album pertamanya orang nggak tahu juga. Wah, Queen 1, Queen 2 kan nggak dari planet sini kayaknya rekamannya. Iya. Memang nggak sukses juga albumnya. Iya, dan nggak hits juga ngono. Jadi kayak selalu ada, duh kok iso gak ngerti band iki sih gitu misalnya. Iya. Yang penting aku katam Dewa. Jawabannya gampang, yang beda umur Mas gitu. Tapi aku Beatles kok kalau ngomonginnya beda umur, yang 60 70 atau crooner seperti siapa jenenge Matt Monro ngono aku favorit ya ngono. Mungkin ndak selera sama ndak circleku yang Kalau aku sih agak bisa masuk kemana-mana karena secara umum aku memahami tapi tidak ngulik. Aku nggak musicianship-nya nggak terlalu aku cari chord-nya apa pembedaannya nggak terlalu, tapi aku bisa dari Elvis ke Frank Sinatra ke Elvis ke Beatles ke Queen ke 80s ke 90s aku masih nyambung. Makanya temanku banyak kan gitaris bukan vokalis. Di phone buku ini yang vokalis itu sedikit, paling Mas Arman Maulana. Sedikit yang senior ya. Di dalam sebuah grup vokalis tapi ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya? Grup gitaris pernah masuk. Sampai akhirnya udah nggak ada ini. Mas Baron nggak ada, aku udah nggak diajak lagi. Kayak Mas Baron yang maksain. Aku anyway, ya gitu ya. Oke. Sekarang kita bicara tentang achievement lagi di Dewa 19 yang Mas Vega itu berada di sana, yang waktu GBK. Sekian puluh ribu orang. Kowe ngimpi nggak itu? Dan maksudnya aku nggak bicara siapa artisnya ya, aku bicara momentumnya. Momentum bahwa itu terjadi malam itu. Iya. Nggak pernah mimpi, dan ketika udah ada di sana, seperti di panggung-panggung biasa aja deh Mas. Biasa aja menurut. Iya. Cuman, wow itu pas ketika ada lampu itu memang, ini ternyata orangnya banyak sekali ya. Iya, nggak cuma yang di sini, tapi di sini. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah. Meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni.
Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Ternyata orangnya banyak sekali ya. Iya, nggak cuma yang di sini, tapi di sini. Iya. Nggak cuma yang di sini. Di sini kan biasanya kan sini kan. Oh iya. Kita ya. Ini di sini 10.000 segitu. orang sini. Ini ternyata ini ada lapis 2, lapis 3. GBK dan JIS mana yang lebih banyak? Aku nggak tahu. Itu kami dua-duanya kan. Dan itu di kota yang sama. Iya. Lagu yang mirip-mirip. Lagu yang mirip-mirip. Bintang tamunya? JIS tapi tidak ada. Oh iya, GBK ada Jeff Scott Soto, Dino Scott dan Derek Serenian dan Phil X ya. Iya. Itu. Tapi Mas, yang aku alami di dalam ketika itu karena satu ada tanggung jawab mengingatkan tim, mengingatkan bagan lagu. Mengingatkan ke siapa? Mas ini toh. Jadi Vega itu tugasnya ngingetin bagan lagu ke mas-masnya lain. Mas-mas itu kan berarti cuma 2. Banyak no. Oh, enggak, 2. Mas. Bosnya loro. 4 no. Mas iya, Agung. 4. Tapi kan yang lawas paling lawas loro. Iya. Konsentrasi, karena konsentrasi aku tidak sempat. Emang Agung lupaan? Iya Mas. Wah Agung. Nanti kamu membela diri di sini kapan-kapan. Boleh kapan-kapan di sini ya. Karena selalu Oh, aku iya. Oke. Ngerti. Aku tahu ekspresinya kalau dia begitu. Iya. Kan? Pernah main bareng ya? Pernah di Trans. Musik Everywhere. Oh iya. Tapi enak mainnya. Wah. Aduh, itu kena. Yaudah, terus. Iya. Luar biasa Mas Agung, favoritku juga. Jadi nasi juga di depanku paling deket ya kan. Si Happy Go Lucky nih. Happy Go Lucky ya. Party boy ini ya kan. Party boy ya Happy Go Lucky. Iya. Sama-sama rhythm section lah ya. Jadi kita bisa nge-feel tuh kadang-kadang barengan. Oh iya. Bisa berharmoni Iya. begini. Sama Mas Andra selalu ngelirik apa yang dia mainin atau apa yang dia tidak mainin. Sama Mas Dani juga begitu. Ya itu aku kalau kelihatan sih ya, tapi nggak tahu apa. Jarang aku bisa menikmati nonton penonton. Nonton penonton ya, boleh nggak kalau misalnya? Gini, tanggung jawabmu itu saking besarnya untuk supaya ini semua berjalan, berjalan sehingga hal-hal yang sifatnya kenikmatan tuh jadi nggak terlalu bisa menikmati. Ya tapi aku tidak menyesalinya karena maksudku tugasnya yang ada di sini memang untuk ditonton satu. Terus tapi apa ya? Dan aku memang perannya tidak frontman ataupun tidak, kan memang supporting talent gitu kan. Iya. Dan membackup ya. Iya, membackup. Jadi aku kalau bisa itu di pojok situ itu angle-nya nggak lurus ke depan gitu main dewe gitu enggak Mas. Oh iya. Jadi aku selalu ada di sudut yang aku bisa melihat semua orang. Iya. Termasuk backing vokal. Iya. Termasuk playback engineer, sequencer gitu. Ini lagunya mau apa ini? Karena ngomongin teknis adalah komunikasinya masih ini konvensional, tidak ada talkback. Oh tidak ada? Tidak ada talkback. Dewa 19 tidak ada talkback? Tidak, konvensional. Oke. Panggil HT paling. Monitor masih ya? Monitor wedges masih. Saya ber-ear tapi isinya klik sama instrumen tertentu. Instrumenku dewe, vokalku dewe dan monitor. Mengurangi problem monitor ya. Jadi maksudnya semua ditaruh sini. Yang lain-lain suara Andra, vokalis masuk. Tapi karena masuk ke mixerku sendiri, ini sebagai hub lah ya. Aku tetap bisa ngirim sesuatu ke wedgesku ini. Oke. Mengenai teknis ini. Tapi yang lainnya wedges. Mas Agung pun wedges. Tapi klik di sini isinya klik. Ya. Nah saya sama. Klik itu metronom. Klik itu metronom. Ya, itu aku menduplikat klik itu untuk mengingatkan yang lain dan aku ikut ngitung. Jadi ngitung dan nggak ada cue lagi.
kayak one. Iya, nggak ada. Ono. Jadi aku kudu ngitung masuk itu berarti lagu ini Q-nya klik 8 ketuk, 8 ketuk. Ya 2 bar terus Mas Agung ngitung dalam 2 bar ini terserah mau di terakhir ini atau mau ada yang ngitungnya 1 bar tok gitu. Ada lagu-lagu tertentu yang ngitungnya cuma 1 bar tok. Kamu satpam di situ ya? Satpam. Semua harus according to the plan. Iya. Itu salah satu terkait sama namaku tadi tuh pembukaanmu tadi kan. Anda tahu beres. Anda tahu beres itu. Iya. Sementara ini Anda tahu beres. Nanti kalau aku semakin maju dan sebagainya, Anda tahu beres ya. Nanti akan ada orang-orang Sementara lain. ini Andra tahu beres. Nah iya bisa juga. Nah tapi kalau kayak begitu, pernah nggak tidak according to the plan? Mas Dani lupa, terus jadi semua ngikut Dani, atau Mas Andra meleset? Atau Mas Agung meleset. Mas Agung, terutama drum ya? Hitungan pernah ngelamun, tiba-tiba saiki skip, waduh sementara sequencer secara teknik Nggak mungkin maju mundur kan, harus iya. precise. Nah. Sebenarnya kan software lain yang Ya. bisa gitu, tapi kami tidak pakai itu, belum. Aku berencana untuk shifting ke sana. Dewa sebagai band yang paling mahal belum pakai software itu. Iya. Berarti nanti harus pakai software itu. Padahal yang kami pakai pun sebenarnya softwarenya mahal. Udah Cuman mahal, ada keterbatasan yang nggak bisa. Aku pun belum bisa di software Ableton ini. Tapi aku masih menemukan semangat band-bandan. Iya. Itu yang masih terlihat ya. Bener. Ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Semangat band-bandan, bukan ngeplay tok gitu, ngeband. Iya, ngeband. Tapi seandainya sequencer dihilangin, apa yang terjadi di panggung? Tetap bunyi karena mayoritas masih dimainkan. Oh, oke. Oh. Iya sih ya, bandnya masih Itunya, solid ya. Iya. Sequencer memang ada dan cukup tebel kalau secara frekuensi. Cuman kalau itu tiba-tiba off ya masih bisa dimainkan. Menguasai berapa katalog lagu Dewa? Saya Pernah ngitung, Pak Vega? enggak, tapi kalau angka sequencer itu kok kemarin aku sering nulis kok sampai 180 ya. Tapi kan nggak mungkin ya. 180 lagu. Kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin deh kayaknya. Mungkin ada katakanlah opening atau apa? iya mungkin ya. Itu di dalam sequencer kok angkanya sampai 180-an. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Kayak album pertama pun aku nggak semuanya menguasai. Kalau misalnya mau diurutkan gitu ya. Minimal 1 album 5 ya. Satu album 5, album kelima. 1 album 5 lagu. Oh, 1 album 5 lagu. Mungkin ya kalau misalnya mau Berarti ada diratain. berapa? 100? Nggak sampai ya? Nggak sampai. Nggak sampai. Oh. Puluhan lah ya. Iya, belum pernah ngitung ya Mas. Menarik juga ini kalau misalnya Coba nanti kalau menguasai mainnya atau bagian lagunya. Menguasai mainnya. Jadi misalkan, Oh, iya juga misalkan ya. Pak Dhani tiba-tiba, lagu iki gitu, siap gitu langsung gitu. Iya. Kayak gitu iya. nggak situasinya? Situasinya kan kalau sequencer kan harus sudah ada dulu kan nggak mungkin. Nggak mau ngomongin sequencer nih, ditantang untuk lagu yang tertentu gitu. Minta waktu dulu untuk belajar. Kayaknya album pertama yang aku nggak terlalu megang. Setelah itu monggo. Oh, berani terima tantangan. Kita buktikan dengan gitar, Pak. Wih, gendeng. Tolong, ya, kita buktikan. Wani nggak yo? Duh, Ya, monggo. mati aku ini Kita coba aja. apa ya? Coba aja. Kalibrasi dulu sebentar ya tapi ya. Wih, kalibrasi. Bunyi ini tapi terdengar Bunyi, kepada dengar. pemirsa. Gitu. Chordmu tuh tidak ada yang sia-sia semuanya. Semuanya pada menjadi backing vokal dari lagunya chordmu itu. Iya, mewarnai ngefeel kayak main piano. Aku Iya, kayak main menyadari, piano. Iya, bener. Iya, itu aku memperhatikan waktu aku kenal Badai. Badai itu kan pemain piano. Pas main gitar tuh chordnya beda. Oh iya juga Mas ya. Aku belum Ada pernah lihat arah dia ke main sana. gitar. Sempat aku lihat dia main gitar loh. Chordnya bukan kayak chord gitaris. Oh, Karena dia memahami harmoni yang harus terjadi kan. Betul. Harus ada susnya itu Dipenuhi. Nah, yang bikin aku suka ngambil yang lain adalah selain nonton YouTube-nya orang itu, aku lupa namanya. Dewa sebenarnya Mas, yang hobi banget 9 tuh Mas. Iya. Ini wis off cam kan iki yo? Wis. Ya kan? Dia kan semua lagunya kayak manis sekali gitu. Satu hati pun yang kelihatannya itu ada yang bagian Hati itu. itu kan. Keyboardnya ke sana. Iya. 9 lagi. Iya. Waktu SMA, ini aku jadi pemain keyboard bawain lagu ini. Ngisi toh? Ngisi, Nyiram, latihan ya. mati-matian. Pas pentas, nggak keluar sound keyboardnya. Iya. Solo-solonya nggak kedenger semua. Sia-sia. Sempet main keyboard ya Mas?
Iya, aslinya aku pemain keyboard. Aku main keyboard SMA tuh aku main keyboard. Terus tapi kan nggak pernah ada yang mau nyanyi ya. Akhirnya aku jadi penyanyi. Udah gitu doang. Ditodong jadi penyanyi. Iya. Persis kasusnya Bryan Adams. Aslinya dia pemain gitar kan. Dia kan karena yang lain nggak ada yang setinggi dia, nyanyinya dia terus yang nyanyi sampai sekarang. Kemarin Bryan Adams cerita sama saya. Dalam Navi Talks juga ya. Kemarin habis dari sini dia. Habis spa di mana Ternyata. gitu. Terima kasih. Pamit dulu nggih. Kita tadi sudah pamit belum ya? Udah. Oh, tak pamit lagi. Oh ya, oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Slavi Navi Talks. Kapan-kapan, see you. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Dadah. Cut. Dadah.